Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran kita pada hari ini. Tema kita dalam triwulan ini adalah mengikut Yesus, keputusanku. Dalam triwulan ini kita akan belajar bersama-sama berkenaan dengan bagaimana mengikut Tuhan Yesus Kristus, baik dalam kesetiaan, di dalam kehidupan sehari-hari, dan sebagainya. Kali ini, untuk mengawali seluruh triwulan kita pada hari ini, contoh yang akan diambil itu adalah Rut, yang diambil dari kitab Rut pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22, atau seluruh pasal 1 dari kitab Rut, dengan satu pokok pemikiran bersama, mengikut Tuhan keputusanku. Sebelum kita bersama-sama akan lanjut dengan pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dan mohon tuntunan Tuhan. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan, sehingga hari ini kami dapat bersama-sama bertemu kembali meskipun melalui rekaman ini. Kami serahkan Tuhan seluruh pelajaran kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan, mohon tuntunan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan menggunakan ayat hafalan kita dari Rut pasal yang pertama, ayat yang ke-16c sampai dengan ayat yang ke-17a yang berbunyi demikian. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Ayat hafalan ini akan menolong kita untuk mengerti tentang komitmen yang sesungguhnya. Komitmen untuk mengikut Tuhan. Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mengambil keputusan-keputusan di dalam banyak hal. Bahkan, kita tidak bisa menghindar dari mengambil keputusan. Di dalam pengalaman kita, ada keputusan yang mudah, ada keputusan juga yang tidak mudah atau sulit. Beberapa keputusan memang tidak terlalu berdampak pada kehidupan kita. Tetapi ada juga keputusan-keputusan yang akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita dari saat keputusan itu diambil dan selanjutnya, seperti keputusan untuk menikah, keputusan memilih tempat tinggal, memilih pekerjaan, dan lain sebagainya. Dampaknya sangat panjang dan boleh dikatakan berlanjut sampai akhir. Hari ini kita belajar dari Rut. Rut adalah tokoh wanita yang berani mengambil keputusan penting yang berpengaruh sampai akhir hidupnya. Keputusan itu menjadikannya tercatat di dalam kitab Matius pasal yang pertama, ayat yang kelima, yaitu tentang silsilah Yesus Kristus. Nah, pelajaran kita kali ini tentang Rut yang mengambil keputusan penting dalam hidupnya, yang dapat menjadi teladan bagi kita di dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus. Kita akan belajar 3 perkara. Yang pertama, Rut ini berkenaan dengan pernikahan dan keluarganya. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelech, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ayat yang ketiga.
Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, dan yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Ayat yang ke-5. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Saudara sekalian, kalau kita membaca dari bagian ini, kita tahu Rut itu berasal dari suku di Moab. Tradisi Yahudi dalam hukum Taurat sangat jelas sekali tentang orang-orang Moab. Misalnya diambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-23 ayat yang ketiga. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Saudara sekalian, ini peringatan Musa pada waktu itu kepada orang-orang Israel, karena orang-orang Moab pada waktu itu tidak menyambut mereka. Namun Rut berbeda dari orang-orang Moab pada umumnya. Ia masuk ke dalam keluarga Yahudi melalui keluarga Elimelek. Keluarga Elimelek pindah ke Moab karena memang ada kelaparan yang berat di Israel, sehingga mereka memutuskan untuk pindah dari Bethlehem Efrata ke Moab. Perpindahan ini tentu saja mendatangkan tantangan iman bagi setiap anggota keluarga Elimelek. Namun Naomi dan keluarganya berhasil mempertahankan imannya untuk tetap menyembah kepada Tuhan yang benar, Allah Israel. Saudara sekalian, kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga Naomi tinggal dengan kedua anaknya saja. Mereka, yaitu anak-anaknya, kemudian mengambil wanita Moab, yaitu Orpa dan Rut. Namun setelah 10 tahun berjalan, ternyata kedua anak Naomi itu pun meninggal. Kini Naomi semakin berduka cita karena suami dan anak laki-lakinya semuanya meninggal justru di tanah asing, yaitu di negeri Moab. Kini Naomi merasa diri sebagai seorang yang sebatang kara. Saudara sekalian, catatan kita yang kedua berkenaan dengan Rut ini berkenaan dengan komitmen Rut mengikuti Tuhan. Kita akan membaca dari ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Dikatakan demikian, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu."
Saudara sekalian, kita melihat Naomi meminta kedua menantunya itu untuk pulang ke rumah ibunya masing-masing. Artinya, jangan ikut dia untuk kembali ke tanah Israel. Jangan mereka ikut ke Bethlehem Efrata. Namun Orpa dan Rut tetap ingin bersamanya. Keputusan Orpa dan Rut pasti karena kasih sayang Naomi yang begitu besar kepada mereka. Namun anehnya, Naomi justru berusaha untuk meyakinkan menantunya agar kembali kepada ibunya masing-masing. Karena tidak mungkin bagi mereka untuk menikah lagi jika tetap mengikuti Naomi ke Bethlehem. Akhirnya, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, Orpa memutuskan untuk kembali ke ibunya. Namun Rut tetap berpaut pada mertuanya. Ayat 16 sampai dengan ayat 17a memberitahu kita sekalian. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikubur. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjalanan ini berbeda bagi Naomi dan Rut. Naomi pulang ke negeri asalnya, sedangkan Rut menuju negeri yang sama sekali tidak dikenalnya. Rut memang meninggalkan kerabat dan saudara, kaum dan halamannya, kebiasaan-kebiasaan, bahkan juga Allah-Allahnya yang pernah dipercayainya. Dalam hal ini kita melihat Rut memiliki komitmen untuk tetap percaya dan mengikuti Allah Naomi, yaitu Tuhan yang benar, Allah Israel, Allah yang telah menunjukkan berkat kasih karunia-Nya, tuntunan dan bimbingannya kepada seluruh umat Israel. Allah sesembahan Israel satu-satunya. Keputusan untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebenarnya mengharuskan kita untuk meninggalkan sesuatu yang kita sayangi. Sama seperti Rut sudah berkomitmen mengambil keputusan untuk meninggalkan kampung halamannya, budayanya, Allah-Allahnya, dan mengikut Allah Israel. Demikian juga menjadi contoh bagi kita. Kalau kita sudah mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita pun harus meninggalkan segala perkara yang mengikat kita, dosa-dosa kita, karena Tuhan Yesus Kristus telah membebaskan kita dari ikatan-ikatan belenggu-belenggu dosa untuk mengikut Dia secara bebas. Nah, apa saja yang telah kita tinggalkan agar dapat mengikut Tuhan Yesus? Itulah pertanyaan yang harus kita jawab. Masing-masing kita memiliki pengalaman-pengalaman yang berbeda. Namun jangan lupa, kalau kita sudah berkomitmen untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan meninggalkan perkara-perkara yang lama, karena perkara-perkara yang baru sudah menanti di depan kita. Akankah kita kembali kepada perkara-perkara yang lama itu? Itu menjadi pertanyaan penting untuk kita sekalian. Kenapa? Karena kalau kita sudah mengambil keputusan
untuk memiliki komitmen mengikuti Tuhan Yesus Kristus, dan itu menjadi keputusan kita, maka perkara-perkara lama itu sudah tidak lagi bersama-sama dengan kita. Tuhan memberikan sesuatu yang baru di depan kita untuk kita jalani. Perkara-perkara lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Yang baru sudah menunggu kita untuk kita jalani dari hari ke sehari. Catatan kita yang ketiga berkenaan dengan Rut. Ini adalah pribadi yang setia. Inilah pelajaran untuk kita sekalian. Rut mengambil keputusan dan kemudian dia setia dengan keputusannya itu. Ia sudah mengambil keputusan untuk menjadikan Allah Israel, Allah yang benar, Tuhan untuk mengatur hidupnya. Ia sudah meninggalkan segala sesuatunya supaya ia bisa mengikuti Allahnya Naomi, mertuanya itu. Ayat yang 19 memberitahu kita sekalian. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomikah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang baik kepadaku. Saudara sekalian, ayat 21 memberitahu kita, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Ayat 22, demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Kasih dan kesetiaan kepada seseorang tidak cukup hanya diwujudkan dengan perkataan, tetapi harus dibuktikan dengan perbuatan. Nah, itu sebabnya ketika Rut berkata, jangan memohon kepadaku untuk meninggalkanmu, untuk berbalik dan tidak menyertaimu, maka ia sedang menunjukkan kesetiaannya kepada Naomi dan kepada Tuhan Allahnya Naomi. Saudara sekalian, Rut memutuskan untuk tetap mengikuti Naomi, meski tidak ada sesuatu pun yang dapat diharapkan dari Naomi sebagai seorang janda. Sekalipun kondisi sangat tidak berpihak kepadanya, Rut tetap setia dan mengasihi mertuanya. Ia pun berikrar hanya kematian sajalah yang dapat memisahkan mereka. Rut berasal dari keluarga yang tidak mengenal Allah, tetapi pengalaman tinggal bersama dengan Naomi selama 10 tahun itu membuat ia mengenal dan tetap setia kepada Naomi dan kepada Allahnya Naomi. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di tengah kehidupan Rut sebagai perempuan asing, ia semakin percaya kepada Allah Israel. Rut ternyata lebih setia kepada Allahnya Israel daripada kebanyakan bangsa Israel itu sendiri. Nah, keputusan untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mengharuskan kita sebenarnya setia sampai mati. Rut telah mengambil keputusan untuk tetap setia kepada Allahnya Naomi, Tuhan
Allah yang maha tinggi, dan Ia menunjukkan itu di dalam kesetiaannya. Seperti Rut setia sampai mati kepada Naomi, demikianlah seharusnya kita pun mengambil keputusan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus seumur hidup kita. Kalau kita sudah mengambil keputusan mengikut Yesus, keputusanku, maka itu harus dibuktikan, diwujudkan dalam kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus dan kepada firman-Nya. Kesimpulannya, saudara sekalian, Rut adalah seorang perempuan saleh dari Moab yang menikah dengan seorang yang berbeda di dalam banyak hal, seperti sukunya, kepercayaan, maupun latar belakang budaya. Namun seiring berjalannya waktu, Rut yang telah mengamati dan mengalami sendiri kebaikan dan kepercayaan yang dianut oleh suami dan mertuanya, memutuskan untuk mengikuti Naomi dan mengikuti Allah Israel. Kesetiaan Rut kepada Naomi sangat tulus dan merupakan salah satu bentuk kesetiaan yang dapat diteladani orang-orang percaya sampai saat ini. Saudara sekalian, marilah kita setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Mengikut Yesus keputusanku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Kami sekalian dapat belajar dari kehidupan Rut, dan biarlah itu menolong kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Kami serahkan perjalanan hidup kami berikutnya ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, nama Tuhan ditinggikan. Amin. Sampai jumpa saudara sekalian di waktu-waktu mendatang.